Jadi tips ini pernah saya tulis juga di Facebook saya karena saya memang lebih seringnya itu aktifnya di Facebook, bukan di Instagram. Karena kenapa saya lebih sering aktif di Facebook? Kalau di Instagram itu tiap kali mau posting mesti upload foto atau upload apapun. Nah, itu yang bikin saya jadi tidak terlalu sering aktif di Instagram. Oke, langsung aja. Langkah saya buat hidup adem-adem aja di kehidupan ini. Dan ini saya cuma minta kalian tuh kalau bisa melakukan ini tuh minimal seminggu sekali. Kalau misalnya tidak bisa setiap hari. Karena saya sendiri aja masih suka bolong-bolong, cumanya nih kerasa banget manfaatnya. Nah, ketika mulai pandemik ini berawal, mungkin udah pada bosen kali ya ngomongin si Coro ini. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah unfollow friend list. Ini friend list loh. Friend list kalau di Facebook, kalian nggak usah block, nggak usah unfriend, cukup unfollow aja friend list atau berita-berita tuh yang suka memberikan dampak perasaan negatif gitu ya. Sehingga pokoknya kalau tiap kali baca berita itu atau misalnya ada temen tuh yang kalau ngepost postingannya tuh selalu bikin apa sih kayak bikin kita jadi parno atau bikin kita jadi kesel, bahkan bisa bikin kita jadi jealous. Jadi semua postingan yang ujung-ujungnya itu bikin kita menjadi negatif, ya misalnya mau katakan bukan corona lah ngomongin topiknya, tapi misalnya dia itu ngeposting hari ini dapat orderan 1000 pieces, terus kita ngeliatnya bete misalnya ya udah lo unfollow aja. Kenapa? Karena kan yang namanya kita manusia pasti punya rasa cemburu juga pasti ada, itu normal. Tapi kalau itu memberikan efek negatif ke perasaan lo ketimbang membuat lo semangat untuk bisa kayak gitu, udah unfollow aja. Yang penting hindari dulu perasaan negatif. Karena kenapa? Pikiran dan hati yang tenang akan membuat kita lebih siap menyikapi keadaan dan mencari solusi atau peluang tuh jadi lebih kring-kring gitu. Jadi usahakan ketika di masa-masa kayak gini atau ketika kita lagi down, ya hindarilah perasaan-perasaan negatif atau dari eksternal atau dari faktor eksternal apapun itu, biar kita pikiran lebih tenang. Nah terus yang kedua, maksudnya selanjutnya, kita misalnya sekarang lagi galau gitu ya, lagi gundah, pengennya apa? Curhat. Nah, tips dari saya, biar hidup lo adem, biar masalah yang terjadi di hidup lo itu tidak terlalu berulang-ulang adalah jangan kebanyakan curhat ke banyak orang. Jangan kebanyakan curhat ke banyak orang. Makin kita keseringan curhat hal negatif yang terjadi ke diri kita, makin masalah itu akan terus-menerus nempel di kita. Karena semesta ini akan menganggap kamu suka dengan apa yang terjadi di hidup kamu. Sehingga karena dianggap, kenapa sih semesta ini bisa menganggap lu suka? Karena lu tuh ceritanya semangat banget. Misalnya, aduh gila, hari ini gue digebukin sama laki gue, contoh. Dan terus lu tuh kayak nggak puas gitu curhat ke satu orang gitu. Lu curhat ke banyak orang, 100 orang bahkan. Jadi kalau lu misalnya mau curhat, mendingan lu curhat ke orang yang bisa memberikan lu solusi. Karena gue ngerti, ada orang tuh kalau udah lagi down, dia tuh curhat cuma pengen buat didengerin, bukan buat dinasehatin. Karena dia tuh kayak pengen, ada juga bahkan orang tuh yang kayaknya bangga dengan kejadian yang menyengsarakan dia. Kayak nih lihat nih gue lagi susah, terus kayak selalu kalau bahasa TV tuh menjual kesedihan gitu loh. Mungkin ketika dia nulis sesuatu yang sedih, yang komen banyak, yang like banyak, yang bantu sabar ya sis banyak, sehingga dia kayak merasa seneng gitu kan. Nah justru ini bahayanya adalah ketika lu mau curhat cukup ke 1 atau 2 orang aja. Karena kalau lu curhat hal yang sama, yang negatif itu berkali-kali ke banyak orang, kejadian itu akan terus-terusan nempel di lo. Karena dianggapnya tuh sama semesta tuh lu suka sama kejadian itu. Ya itu jadi pesan gue. Kalau lu nggak percaya, analoginya kayak gini. Penyanyi contoh ada penyanyi Betharia Sonata. Dia pernah masuk TV itu di interview. Kenapa sih Mbak Betharia Sonata udah nggak pernah nyanyi lagu-lagu lagi? Betharia Sonata itu dulu itu, ini zaman gua ya, mungkin yang anak-anak milenial sekarang nggak kenal Betharia Sonata, tapi dia tuh terkenal dengan lagu-lagu sedih.
Dia tuh tiap kali nyanyi tuh lagunya sedih, pecahan kaca lah, apalah, pokoknya sedih-sedih. Nah, ketika dia nyanyi itu tuh lu percaya nggak percaya, ketika orang nyanyi itu dia berada dalam theta state, gelombang theta. Udah gitu ketika nyanyi, udah nyanyinya sedih, harus menghayati. Lalu berulang kali, apalagi ketika lagunya laris, makin banyak diundang dong, makin sering nyanyi. Akhirnya si Betharia Sonata sendiri pas di interview ngomongnya, jawabnya gini, kenapa saya berhenti nyanyi? Karena semua kejadian sedih itu akhirnya kejadian ke saya. Dia ngomong kayak gitu, makanya gue berhenti nyanyi-nyanyinya lagu sedih. Nah, terus ada lagi penyanyi Maya Ahmad, waktu masih menikah dengan Dhani Ahmad kan? Ahmad Dhani. Bunda Maya ini dulu kalau nyanyi lagunya apa? Buaya Darat, terus Teman Tapi Mesra, itu yang laris kan? Dua lagu itu laris kan? Teman Tapi Mesra sama lagu yang Buaya Darat kan? Lalu dia sering diundang dong, nyanyi berkali-kali. Dan akhirnya apa? Kejadian nggak? Itu jadi salah satu contoh. Makanya balik lagi, kalau curhat cukup ke 1 atau 2 orang aja cukup. Ya, 1-2 orang aja cukup. Dan kalau bisa curhat ke orang yang memang bisa memberikan solusi. Kalau misalnya emang, jadi misalnya lu mau curhat nih, kedua orang cukup, yang satu itu yang cuma bisa dengerin. Kan kadang kita curhat tuh sebenarnya pengennya cuma didengerin doang, biar kita lega. Bukan butuh dinasehatin. Nah, orang kedua adalah orang yang menurut lu bisa memberikan nasihat yang tepat. Atau yang bikin lu adem. Ya, jadi curhat yang banyak-banyak. Langkah berikutnya, jadi udah ya, tadi yang pertama unfollow yang berita-berita negatif, atau teman atau friend list yang bikin lu berasa bete. Yang kedua adalah jangan curhat ke banyak orang, curhat cukup 1-2 orang. Selanjutnya adalah, nah di masa pandemik kayak gini, yang paling terpenting itu adalah apa? Belajar memaafkan diri sendiri. Maafin diri sendiri, karena gue yakin pasti banyak orang yang pada saat-saat sekarang itu banyak yang nyalahin diri sendiri. Aduh, kayak misalnya nyalahin tuh kayak gini. Aduh gila ya, seandainya dulu waktu Januari kemarin gue nggak beli ini itu. Aduh, coba kalau Maret kemarin gue nggak terlalu nafsu buat nyetok barang sebelum lebaran. Sekarang barang numpuk. Aduh, ini semua salah gue, ini semua salah gue. Berhentilah menyalahkan diri sendiri dan maafkan diri sendiri, karena memang pasti banyak penyesalan yang tadi itu, yang ujung-ujungnya akhirnya lu jadi sering menyalahkan diri sendiri. Jadi itu langkahnya adalah maafin diri sendiri. Memang susah, nggak gampang. Gue sendiri pernah banyak lah hal-hal yang menurut yang gue sama sekali tidak gue banggakan di masa lalu. Bahkan gue aja sampai kayaknya kalau anak gue tahu mungkin malu kali punya nyokap kayak gue gitu loh. Dan itu tuh terus menerus. Cumanya balik lagi, kita tuh tidak bisa merubah hal yang sudah terjadi di masa lalu, tapi kita masih bisa merubah hal di masa depan. Jadi apa gunanya kalau misalnya lu tuh masih menyalahkan diri lu sendiri untuk kejadian di masa lalu yang udah lu gak bisa rubah gitu ya. Kemudian yang poin selanjutnya, maafinlah orang yang pernah menyakiti hati lo. Jadi yang pernah menyakiti hati lo, itu lo mesti maafin, mesti bisa maafin. Mungkin lo nggak perlu kayak ketemu orangnya langsung, tapi lo bisa kayak dalam hati lo udah mengikhlaskan, lo maafin. Jadi kayak misalnya nih contoh, lo masih ada rasa sakit hati karena ada utang nggak dibayar. Utang tidak dibayar. Jadi misalnya lu punya temen terus ngutang sama lu, mungkin udah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, duitnya gede gitu. Terus ini orang gak bayar-bayar, bahkan lu diblok, dan lu kesel. Itu kesel sampai sekarang misalnya. Mendingan lu segera lupakan. Segera lupakan dalam arti bukan ngomong ke temen lu, yaudah deh, itu utang gue ikhlasin, gak usah ngomong kayak gitu. Tapi tuh maksud gue, di dalam hati lu sendiri, lu tuh kayak udah ikhlasin gitu. Biar segera lenyap dari pikiran lo. Kenapa? Karena kalau lu makin mikirin, aduh tiap hari lu mikirin, anjir itu temen gue ya si A ngutang kampret banget ya, nggak bayar-bayar, tuh orang nggak punya hati, apa lagi masa pandemik kayak begini, gue juga lagi susah, butuh duit segala macem, dan dia nggak bayar. Lu mikirin terus mengenai hal itu, percaya nggak percaya lagi, itu akan makin menarik orang-orang dengan karakter serupa, karakter yang kayak gitu, mendekat di hidup kita. Karena balik lagi, pikiran kita itu menarik orang, menarik apa yang kita pikirkan tuh biasanya selalu kejadian. Kayak misalnya hal sederhana, contoh nih,
Kenapa sih orang orang jangan kebanyakan ngeluh? Kalau lu kebanyakan ngeluh, lu itu bener-bener ngebatinin gitu loh. Ngebatin dalam artian, duh kenapa sih karyawan gue kayak begini ya, nggak ada yang bener kerjaannya. Aduh kenapa sih ya anak gue kok susah banget dibilanginnya. Tiap hari lu ngeluh dan lu pikirin, itu akan terus kejadian dan tidak akan berhenti. Ketika lu malah mikirin, aduh anakku susah banget ya dibilangin ya. Lu percaya nggak percaya, anak lu akan makin terus susah dibilangin karena pikiran lu itu udah ngesetnya kayak gitu. Ya jadi maafin juga yang pernah menyakiti, ikhlaskan, jangan dipikirin, lupakan. Nah itu juga. Kemudian poin selanjutnya adalah minta maaflah kepada mereka yang pernah kita sakiti. Nah ini minta maaf ke mereka yang pernah kita sakiti, bagusnya itu adalah dengan langsung telepon. Kalau lo nggak bisa ketemu, minimal telepon, bukan via WA. Telepon atau ketemu. Ini yang pernah kita sakiti. Misal, lo pernah berantem sama nyokap lo, atau lo pernah bicara kasar sama karyawan atau tim lo. Mungkin lo lagi kesel, terus lo langsung, misalnya ada aja kan, kayak misalnya lo lagi kesel, terus ngomong, lo kerja pakai otak dong, contoh. Pasti kan lo kayak, mungkin setelah itu lu merasa nyesel, tapi karena udahlah karyawan gue gengsi minta maaf. Enggak, harusnya lu minta maaf. Dan juga lu minta maaf ke nyokap atau ke bokap atau pokoknya ke orang-orang yang lu pernah merasa lu pernah sakiti perasaannya, tapi lu tuh nggak ada closure, nggak ada kayak minta maaf gitu loh, atau lu sendiri nggak tahu dia udah maafin lu atau belum. Jadi misalnya bisa jadi ini kejadian kayak 10 tahun lalu, iya gue dulu pernah minjem duit sama dia, tapi waktu itu gue nggak bayar karena gue nggak punya duit, akhirnya dia gue blok. Nah, misalnya tuh padahal kejadian udah bertahun-tahun lalu, lu kontak orangnya, lu minta maaf. Ya, kayak gitu lu mesti minta maaf. Kenapa? Karena sukses orang itu juga tergantung dari ridho dan doa orang-orang sekitar. Ya, jadi inget ya, sukses orang itu juga tergantung dari ridho dan doa-doa dari orang sekitar, apalagi dari orang tua. Gitu ya. Jadi, pertama tadi yang poin selanjutnya adalah mulai dari maafin diri sendiri, maafin yang pernah menyakiti, dan minta maaf ke mereka yang pernah kita sakiti. Nah, ada lagi yang soal maaf. Minta maaf juga kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Bingung kan? Ini orang nyakitin gue, kenapa gue yang mesti minta maaf? Lu minta maaf itu bukan berarti lu tuh kayak ngelupain gitu ya. Tapi tuh lu kayak gimana ya? Lu tuh minta maaf bukan berarti lu tuh mentoleransi kejadian itu ke lu gitu kan. Tapi lu minta maaf kepada mereka yang pernah menyakiti lu itu. Minta maaf kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Minta maaf untuk apa? Minta maaf karena kita sampai sekarang masih menyimpan rasa pahit itu. Lu dulu pernah nyakitin gua. Dan lu masih nyimpan rasa pahit itu. Lu minta maafnya kayak gitu. Gue minta maaf karena gue masih menyimpan rasa kecewa gue sama lo. Itu bisa ke temen, bisa ke orang tua, bisa ke bokap, bisa ke nyokap. Mungkin padahal lu sama bokap lo atau sama nyokap lo sekarang udah ngobrol ketawa-ketawa biasa-biasa aja, tapi tahu dari mana sih lu masih butuh minta maaf? Tahu dari ketika lu mengingat kejadian lu diomel-omelin, kejadian lu disakiti, lu tuh masih ada rasa sakit hati kayak sampai keselnya tuh naik, itu berarti lu masih belum ngelepas. Nah itu yang penting banget buat dilepas. Jadi ini urutannya tuh tetap ya, maaf itu penting. Buat yang muslim lagi lebaran kayak gini, beneran deh. Lu suka perhatiin gak sih kalau orang lagi lebaran, atau mungkin ketika orang lagi, ya kan gue juga teman muslim banyak sekali, hampir 95% teman gue muslim. Mereka itu cuma akan memaafkan orang yang justru gak ada salah. Ngerti gak sih? Tapi kalau yang udah lagi, ini orang sih rese banget, gak bakalan gue mau silaturahmi ke rumah dia, bodo amat dia mau minta maaf sama gue gak maafin. Padahal kan esensinya bukan di situ. Justru lu kan mestinya bisa memaafkan orang yang memang punya salah sama lu dong. Dan lu bisa minta maaf ke orang yang bahkan yang pernah nyakitin lu. Itulah esensi dari maaf memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin gitu loh. Biar segala kepahitan itu tuh tuntas sudah. Dan kalau masih yang bisa berkunjung ke rumah orang tuanya, sungkem. Minta maafnya tuh sambil sungkem. Beda banget loh, minta maaf itu cuma dengan kayak, gue minta maaf ya, maafin gue ya.
itu cuma ngomong doang. Tapi kalau lu sampai sungkem, itu feelingnya beda banget. Kayak misalnya, mama maafin aku ya, aku selama ini udah banyak kecewain mama, selama ini aku udah belum bisa apa kayak gitu, banyak harapan dari mama yang aku belum bisa lakukan kayak gitu. Oke. Ini banyak banget yang nanya, yang udah komen ya, nanti saya jawab ya. Itu udah mengenai maaf. Nah, sekarang poin selanjutnya. Ya, ingat ya, tadi udah ingat urutannya. Nomor 1 adalah unfollow berita dan friendlist yang memberikan efek hati negatif ke kita. Entah itu perasaan dengki, perasaan jealous, itu unfollow. Yang kedua adalah jangan kebanyakan curhat sama orang. Kalau curhat cukup ke 1 atau 2 orang aja. Yang ketiga, maafkan diri sendiri karena pasti banyak penyesalan. Sehingga ujungnya sering menyalahkan diri sendiri. Yang keempat adalah maafkan yang pernah menyakiti. Ya. Lalu yang kelima adalah minta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan minta maaf juga kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Nah, sekarang poin ke-6. Doakan diri sendiri. Doakan diri sendiri dan semua pihak yang terlibat di hidup kita agar selalu dilingkari orang-orang yang tulus, positif, dan unconditional support. Kenapa? Biasanya nih, ya, ini ada orang yang suka salah kalau doa kayak gini. Tuhan, tolong jauhkan saya dari orang yang niat nipu, niat jahat, niat minjem duit misalnya. Selalu gunakan kata-kata di dalam doa yang positif. Kalau kamu ngomongnya jauhkan saya dari orang-orang yang niat nipu, itu sebenarnya alam bawah sadar lo itu udah berpikir bahwa banyak orang yang mau nipu lo. Ya. Jadi ketimbang ngomong jauhkan saya dari orang yang ini, mendingan kata-kata kalimat doanya diganti menjadi, ya Tuhan tolong lingkari saya dan semua pihak yang terlibat dalam hidup saya agar selalu dilingkari orang yang tulus, positif, dan unconditional support. Jadi dari kalimat doanya pun juga sudah sangat positif. Nah, biasanya kalau tiap hari kalian menyelipkan doa ini, lingkarilah diri saya, lingkarilah nama, sebut namanya, lingkarilah Christina dan keluarga Christina dengan orang yang tulus, positif, dan unconditional support. Biasanya lingkaran yang busuk-busuk di sekeliling lo itu malah makin dikasih lihat alias ketahuan belangnya. Nah, ketika ini terjadi, jangan bersungut-sungut, jangan malah gue udah doa tuh minta dilingkarin orang yang positif, kok malah sekarang temen gue sendiri ternyata nikam. Justru itu adalah bagian jawaban dari doa lo. Ketika lo berdoa minta selalu dilingkari orang yang tulus, positif, dan unconditional support, efeknya adalah orang-orang yang hatinya busuk-busuk makin dikasih lihat. Nah, ketika ini terjadi dalam doa lo pasti doa tiap hari dong. Lo mesti berterima kasih. Berterima kasih sama Tuhan karena lo udah dibantu, dibukain matanya siapa yang temen, siapa yang ternyata busuk, atau siapa yang cuma manfaatin lo doang. Kayak gitu. Oke, nanti itu yang poin ke-6. Sekarang poin ke-7. Nah, poin ke-7. Kalian itu kalau punya binatang peliharaan disayang nggak? Disayang kan? Punya anak disayang nggak? Disayangnya gimana? Dibelai, diusap gitu kan. Pokoknya kalian memberikan rasa sayang. Sekarang pernah nggak kalian itu sendiri menyayangi diri sendiri? Nah, cara menyayangi diri sendiri itu sebenarnya nggak beda jauh dengan menyayangi orang lain, yaitu usap, sayang gitu kan. Biar nggak kelihatan kayak orang gila ngelus-ngelus diri sendiri gitu, ngelus-ngelus, lu pakai body lotion. Pakai body lotion sambil digini-giniin ya kan. Ngelus-ngelus tangan, ngelus-ngelus leher gitu kan, sampai pijit-pijit, ngelus-ngelus pundak. Jadi usap-usap badan sendiri. Mulai dari pundak, kaki, tangan, kepala, sampai ulu hati nih, perasaan. Sambil ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menemani kita hingga kita masih bisa sehat, tegak berdiri, melampaui suka dukanya hidup ini. Dan itu satu-satu. Jadi kayak misalnya ketika lu ngomong ke tangan, sambil usap-usap tangan nih, caranya gini, tangan terima kasih ya, kamu udah nemenin Christina
Sehingga bisa dari tangan ini kamu udah banyak membuat hal-hal yang besar, dari yang kecil menjadi besar. Berkat tangan ini juga, ya pokoknya kamu mengucapkan terima kasih dan kamu ucapkan rasa sayang. Tangan, aku menyayangi kamu. Kayak orang gila kan? Enggak, sebenarnya itu nggak gila. Lo lakukan itu. Terus juga bahkan sampai ke kaki. Kaki misalnya nih, gue inget banget ya waktu gue ke jalan-jalan itu kemarin ada Roy Sakti juga kebetulan. Waktu gue jalan-jalan tahun lalu ke luar negeri, itu kan jalan mulu. Terus kadang kalau malam tuh udah pinggang encok, kaki encok. Ya udah gue elus-elus aja, elus-elus kaki. Kaki sorry ya, hari ini kamu udah aku pakai jalan, capek ya. Terima kasih banget ya udah nemenin aku jalan, nanjak-nanjak. Padahal kan biasanya gue mager banget kan di rumah tuh jarang jalan gitu loh. Nah jadi ucapkan terima kasih. Kemudian minta maaf juga karena udah bikin capek. Nah, herannya tuh besoknya udah ngefit lagi aja. Bahkan kayak ada juga teknik ini nih ya. Kakinya lagi sakit. Jadi anak kecil kakinya lagi sakit, gue diceritain kakinya lagi sakit. Terus sama nyokapnya cuma digambarin love di kakinya, love pakai apa kali, pakai lipstick kali, love. Itu entah gimana karena lu udah kesannya menyayangi gitu, bukan kesannya lah, lu dengan tulus lah menyayangi, itu sembuh kayak gitu. Ya tergantung penyakitnya lah ya. Kalau misalnya emang udah butuh yang ke dokter ya ke dokter. Oke. Jadi ucapkan satu persatu sambil pegang bagian yang dituju dan minta maaflah ke bagian tersebut satu persatu. Nah, selanjutnya lagi ya, banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Latih melihat syukur di segala kondisi. Ini yang memang rada sulit. Kalau misalnya lu nggak biasa bersyukur, apalagi kecenderungan orang tuh memang lebih gampang ngeluh daripada bersyukur. Misal lagi macet di jalan. Kan kadang tuh orang, aduh macet banget sih, ampun macet banget gitu kan. Lu pengennya ngomel terus. Tapi kalau lu bisa ngelihat semua hikmah dari segala kejadian, misalnya ketika lagi macet, lu mengamati ke luar gitu, gila ya pohon hari ini hijau banget ya daunnya, contoh. Langit tuh lagi cerah banget ya. Terus mungkin lu sambil di macet-macet itu lu bisa ngamatin, mungkin ada suami istri lagi boncengan naik motor gitu ya. Terus lagi bahagia banget gitu. Dan jadi lu melatih melihat beautiful things di segala kondisi kayak gitu ya. Makin sering kita bisa melihat hal yang bisa disyukuri, maka kita akan hidup makin bahagia. Percaya deh. Bahagia itu diawali dengan rasa syukur. Jadi bukan terbalik dalam arti lu bersyukur karena lu bahagia, tapi lu bahagia karena lu bersyukur. Ingat ya. Nah, selanjutnya nomor 9. Ucapkan terima kasih atas kebaikan sekecil apapun yang terjadi di hari ini. Ya, itu ucapkan terima kasih atas kebaikan sekecil apapun yang terjadi di hari ini. Contoh misalnya gue lagi live kali ini. Apa sih yang bisa gue ucapin terima kasih? Aduh terima kasih ya internet tuh lagi lancar sehingga gak putus-putus. Kayak gitu aja tuh is a simple thing yang lo masih bisa syukuri dan ucapkan terima kasih. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Ternyata di jam 4 sore ini meskipun gue gak ada announce apapun kalau gue bakalan live, masih banyak yang nonton. Ucapkan terima kasih. Mau misalnya dapat orderan cuma sebiji, padahal biasanya 10 biji, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini gue dapat orderan, terus customernya juga enak banget, nggak rewel. Maksudnya customernya enak, dan gue yakin nanti sore pasti dapat orderan dari customer-customer yang seperti customer tadi. Ya, latih itu. Nah, selanjutnya nomor 10. Ini yang orang suka jarang ucapkan nih. Katakan sayang ke anak, istri, suami, orang tua. Kadang kalau orang yang udah jadi orang tua nih, lebih sering ngucapin sayang tuh ke anak, bukan ke pasangan. Atau bahkan jarang banget lu ngucapin sayang ke orang tua. Kapan terakhir lu bilang, aku sayang kamu deh mama gitu. Aku sayang kamu deh, misalnya ke suami, ke istri. Terakhir kapan coba? Kalau yang bilang yang hari ini, keren banget. Tapi kalau yang lupa, harusnya tuh rutin setiap hari. Nah, setelah lu ucapin sayang, juga kalau misalnya nih, pas malam nih, tiap malam, apalagi lagi WFH kayak gini, pasti kan banyak kan yang udah lama gak ketemu nyokap, gak ketemu bokap, lu video call. Kemudian sambil video call,
ngomong nih, mama, papa, bantuin ya doain nama sendiri ya, doain Christina gitu kan, doain aku ya ma, doain aku ya pa. Jadi kita tuh minta ridho dan doa untuk tujuan yang sedang ingin kita capai. Misalnya katakan tujuannya yang simpel-simpel aja, nggak usah yang tujuannya pengen beli rumah, simpel-simpel aja dulu. Jadi kita mesti berlatih meminta yang simpel-simpel dulu untuk dibantu didoain, nanti biar lebih pede untuk meminta yang lebih besar misalnya. Kayak misalnya kadang gue cuma mau apa ya, misalnya lagi mau interview orang nih, misalnya ya bahkan sebelum pergi interview juga gue pasti minta doa. Misalnya ngomong ke laki gue, Beb doain ya nanti interviewnya lancar, yuk kita doa bareng, ya bareng. Atau misalnya minggu ini omset lagi turun, kasarnya lagi turun nih, tapi dalam hati tuh yakin omset gue pasti naik lagi jadi misalnya sekian, jadi XX nilai gitu. Ya udah tinggal pas lagi ngobrol sama nyokap bokap gitu ya, mami doain Kitin ya minggu ini bisa jualan minimum 10.000 pieces. Bahkan orang tua tuh bisa kayak ngomong yakin 15.000, lebih bagus lagi. Jadi logikanya tuh ketika kita doa, kan kita juga doa dong. Ada orang lain doain juga hal yang sama, pasangan ngedoain juga, bahkan anak juga ikut doain untuk kata-kata yang sama. Kalau anak misalnya aku mau doa nih biar Tuhan kasih mami atau kasih papi omset misalnya minggu ini sekian. Makin banyak yang doain, itu doa makin kayak jalan tol gitu, naik ke atas cung gitu kan. Itu makin cepet terrealisasi. Jadi bukan cuma lo doang yang doa sendiri gitu. Oke, karena biasanya yang paling cepet dikabulin itu adalah doa orang lain ke lo. Begitu juga ketika lo ngedoain orang lain, itu juga orang lain itu doanya cepet terkabul. Jadi sebutkan spesifik doanya apa dan terukur, harus ada angkanya. Jangan kayak misalnya doain aku biar sukses ya. Suksesnya lu itu kayak gimana gitu loh. Ya kan? Doain aku biar bisa sering jalan-jalan ya. Jalan-jalannya tuh kemana? Lu keluar ke Indomaret aja tuh udah disebutnya jalan-jalan gitu. Oke? Jadi mesti lebih terukur dan spesifik. Makin banyak yang bantu doa, makin bagus impact-nya. Nah, oke. Poin nomor 11. Lakukan minimal 3 kebaikan setiap hari ke orang lain. Bisa ke keluarga sendiri atau ke orang lain. Ini kebaikan yang sama sekali tanpa pamrih. Jadi kebaikan bukan dalam artian gue baik biar ada timbal balik, enggak. Ini lo bener-bener lo berbuat baik, lo gak mikir. Minimal 3 tiap hari. Kalau bisa lebih bagus. Ya. Jadi ini tuh bener-bener gimana sih, kayak misalnya lo hari ini bagiin masker nih. Ya tentunya mungkin lo dengan harapan besoknya lo ketika ngeliat tuh orang udah pakai maskernya dong, ternyata enggak. Terus lu bete, lu jengkel gitu kan. Enggak boleh. Pokoknya lu bener-bener jangan berpikir macem-macem, ngapain gue bagiin masker kalau lu besok nggak pakai, buang-buang duit gue aja lu. Itu udah mikirnya transaksional juga. Itu salah satu hal yang paling simple. Jadi bukan berharap timbal balik juga, tapi berharap dia melakukan apa yang kita udah ajarkan. Itu juga sebenarnya ada pamrih lah kasarnya. Jadi kayak misalnya sekarang gue share nih, gue ngomongin kayak hal gini. Lu mau lakuin kek enggak kek, gue udah gak peduli, yang penting gue udah share ini yang menurut gue, yang hal-hal yang gue lakukan dan bikin gue hidup lebih adem, lebih tenang, lebih sukses menurut definisi sukses gue sendiri. Kalau misalnya ada yang ngelakuin gue seneng, gak ada yang ngelakuin juga gue gak sakit hati. Oke? Jadi lakukan 3 kebaikan setiap hari ke orang lain. Nah, poin nomor 12. Beli buku tulis, beli pensil. Kalau bisa sih beneran pensil yang diraut tuh. Nah, tiap hari lu tulis 17 keinginan. Terserah, tapi mesti di jam yang sama setiap hari. Kalaupun bolong-bolong pun, misalnya hari ini nulis, besok kagak, besoknya tetap nulis di jam yang sama. Jadi lu tentuin jam lu pas relax tuh jam berapa. Jam 10 malam atau jam 11 malam, ya lu tulis. Sebelum lu tulis, lu doa dulu. Doanya gini. Tuhan, hari ini Christina mau menulis keinginan Christina. Mohon dibukakan keinginan Christina, pikiran Christina, dan kemauan Christina. Nah, setelah itu lu tulis. Karena lu percaya nggak percaya, ketika orang disuruh nulis keinginan, dia kagok. Karena orang tuh bingung, lu tuh maunya apa sih? Lu sendiri nggak tahu mau lu apa gitu loh. Kayak misalnya lu lagi down, lu lagi jatuh, tapi ketika disuruh tulis lu maunya apa, lu bingung.
Nah, ketika nulis kemauan harus spesifik dan terukur. Ada angkanya kalau perlu. Kalau misalnya kapan, lu mesti sebutin tanggalnya berapa. Atau maksimum bulan apa. Ya. Jadi kayak misalnya gini. Kenapa mesti 17? Kenapa mesti 17? Karena otak tuh akan dipaksa untuk terus berkontraksi mikir, gue tuh maunya apa ya? Jangan tulis hal-hal yang terlalu generik. Kayak misalnya gue mau kaya. Kayaknya lu itu seberapa? Kayak gitu. Dan juga tulis itu sesuatu yang memang lo lagi kerjakan, project yang lo lagi kerjakan, bagusnya kayak gitu. Jadi bukan sesuatu project yang lo halusinasi gitu. Misalnya halusinasi contohnya kayak gini, lo misalnya tiap bulan gaji lo 10 juta, terus tiba-tiba lo tulis gini, saya mau gaji 10M, ya itu udah halusinasi men. Jadi bagusnya itu adalah menulis sesuatu yang memang lagi project yang lo lagi kerjain. Misalnya lo lagi ada project, ada orang mau pesan barang 2000 pieces sama lo, 2000 biji ke lo. Lo pengen itu jadi dong. Lo tulis, misalnya namanya Pak Alex, misalnya namanya Pak Alex. Saya mau Pak Alex membayar 2000 pieces pesanannya minggu ini. Karena kita asumsinya dia udah jadi. Padahal dia baru nanya-nanya. Jadi itu saya mau Pak Alex membayar 2000 pieces orderannya di minggu ini. Maksimum Jumat. Lebih spesifik, lebih bagus. Jadi sesuatu project yang lagi lo jalanin. Nah, terus misalnya gini lagi. Kan ada 17 tuh sebenarnya kalau lu udah kebiasa itu cepet banget. Saya mau anak saya sehat selalu. Saya mau selalu akur dengan suami. Saya mau kayak gitu-gitu. Itu banyak sekali. Tulisnya pakai angka. Nomor 1 titik. Terus Christina, nyebutnya Christina. 1 titik. Christina mau Amy ceria di sekolah. Amy itu anak saya yang gede. Nomor 2 titik. Christina mau Kayla rajin kerjain PR maksimum jam 7 malam setiap hari. Jadi nulisnya itu spesifik dan positif. Positif itu berarti menghindari kata jangan, menghindari kata tidak. Oke, saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh pembuktian. Jadi waktu itu gue bete banget karena laki gue itu tiap hari main game tuh bisa lama banget. Main game Hearthstone tau gak lo? Main game Hearthstone, bentar gak ada laki gue kan. Main game Hearthstone. Nah, kan gue nulis keinginan dong. Gue pengennya nulisnya kayak gini. Gue mau, Christina mau Roy itu laki gue namanya Royden Lee ya namanya. Saya mau Roy jangan main game lama-lama. Ya, padahal kan nggak boleh nulis negatif. Akhirnya gue ganti dong, berapa jam sih gue mentoleransi laki gue main game setiap hari. Akhirnya gue mikir, ya udah 1 jam boleh lah ya main game lah ya. Akhirnya gue tulis, Christina mau Roy main game 1 jam sehari. Christina mau Roy main game 1 jam sehari. Percaya nggak percaya, setelah gue tulis kayak gitu, besokannya, padahal dia tuh kalau udah lagi depan komputer kerjanya main game mulu. Bisa banyak yang ke-delay kalau apalagi dia udah lagi hot-hotnya main game. Gue perhatiin aja nih, kan dia duduk mejanya kan sebelah gue gitu kan. Terus tiap kali dia lagi mau nge-game atau udah lagi duduk nih, tiba-tiba dia berdiri, beres-beres. Terus udah gitu, pas udah kelar beres-beres, dia duduk depan komputer lagi. Terus atau ngomong ke gue, aduh lupa nih mesti ngerjain ini. Sampai akhirnya pas malam gue nanya, tumben lu gak main game hari ini? Main game sih tadi nyolong-nyolong dikit-dikit lah. Ya gak nyampe 40 menit kayaknya kata si Roy. Soalnya tiap kali mau main game ada aja yang kepikiran yang mau dikerjain gitu. Kayak gitu. Terus jadi itu adalah faktor dari kemauan yang kita tulis. Ingat ya, kemauan itu tulisnya harus positif. Hindari kata jangan, hindari kata tidak, hindari kata lebih. Karena kalau kata lebih atau hindari kata harus, itu beban banget. Ya. Dan kalau bisa spesifik sekali. Spesifik sebutkan misalnya lo lagi pengen dapat omset, katakan omset lo per bulan sekarang 10 juta misalnya. Lo pengen nih, dan lo merasa yakin kayaknya bisa lah gue kejar omset jadi 20 juta dalam waktu 6 bulan. Ya tulis aja, Christina mau omset misalnya, atau sebutin nama, misal nama lo Ratna mau omset 20 juta maksimum Desember 2020 setiap bulan. Nah, ada juga orang yang berasa nggak pede nulis omset.
Ini bisa dimacem-macemin. Jadi misalnya kalau lu ngeliat nih, kalau omset gue naik 2 kali lipat, karyawan gue dari 5 orang jadi 10 orang. Nah, kalau lu merasa kayak nggak pede nulis omset, ya udah lu tulisnya kebalikannya. Christina atau misalnya Ratna, misal tadi namanya kan gue kasih contoh Ratna. Ratna mau karyawan bertambah menjadi Ratna mau karyawan menjadi 20 orang di maksimum Desember 2020. Jadi tinggal di twist kayak gitu. Ya. Atau misalnya ketika lo yakin omset lo naik segitu, berarti ada tenaga sales lo yang bagian tukang closing tuh, CS tuh akan dapat komisinya mungkin dari 2 juta jadi 3 juta. Nah, lo jadi mendoakan orang. Christina atau Ratna, misalnya tadi namanya Ratna mau si A, si B, si C, si D komisinya 3 juta di maksimum bulan Juni. Karena otomatis itu kan tarik-menarik ke omset lo kan. Gitu. Atau juga ketika lu lagi pengen punya cita-cita yang lebih besar. Christina mau punya panti asuhan misalnya. Atau Christina mau sedekah 10 juta tiap bulan. Mulai Januari 2021 contoh. Nah, logikanya ketika lu bisa sedekah kayak gitu, pasti kan ada omsetnya juga naik dong. Paham ya? Jadi itu cara doa itu bisa macam-macam. Nah, setelah lu tulis 17, gua jelasin lagi kenapa 17, biar otak lu berkontraksi untuk mikir apa aja yang bisa lu tulis. Karena kalau, dan udah gitu juga besokannya kan lu tulis lagi. Ketika besokannya lu tulis lagi, lu jangan nyontek lembar yang pertama. Karena kan biar otak lu tuh kreatif gitu loh. Ya, jadi jangan nyontek lembar pertama kemarin gue nulis apa aja ya, takut ada yang kelewat. Enggak, karena memang tujuannya itu biar bikin otak lu tuh fitness. Otak lu fitness, gue mau apa ya. Kelar nulis, doa. Nah, ketika doa, ini nge-cheatnya gini. Ya Tuhan, bayangin ya, ketika lo nulis kan lo lancar nih. Tapi kalau lo doa, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini sampai 17 biji. Lo berasanya kayak apa? Gila, gue gak tahu diri banget ya, minta gue banyak banget. Iya dong, pasti ada yang suka berpikir, gila gue kalau minta-minta gini kayak gak tahu diri banget ya, kayak gak tahu berterima kasih. Enggak juga, men. Justru ketika lo udah nulis, lo cukup ngomong kayak gini. Ya Tuhan, Christina hari ini sudah menuliskan 17 keinginan Christina. Christina yakin Tuhan akan bantu kabulkan. Udah, lu gak usah sebutin lagi satu-satu. Tuhan tahu kok apa yang lo tulis. Ya. Dan ketika lu nulis, itu lu sebenarnya udah melawan rasa ragu lu. Oke, ada pertanyaan dari Al-Mutahir. Kalau keinginan kemarin belum terkabul, bisa diulang gak, Ci? Kalau masih kepikiran di otak lo, tulis lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau terkabulnya lama, mungkin harus ada matematikanya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Contohnya, misalnya, aduh gue pengen banget nih masuk TV. Contoh. Gue sih gak pengen masuk TV, ini contoh doang. Ini pernah dikasih contoh oleh Denny Santoso. Misalnya Denny Santoso waktu itu bilang, gue pengen banget masuk TV. Tapi ternyata pas saya mau masuk TV, Metro TV misalnya, ternyata susah banget. Akhirnya dibikin lebih gampang. Saya mau dihadirkan orang yang bisa mengenalkan saya ke redaksi TV. Jadi ada 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi dibikin lebih simpel. Ibaratnya kayak, saya mau lari. Nah, sebelum lari mesti bisa ngerangkak. Ya udah, jadi saya mau bisa merangkak dulu gitu. Contohnya kayak gitulah kasarnya, ya. Dan juga kalau belum terkabul kayak gini nih ya. Ketika lu udah minta nih, udah nulis nih ya. Jangan setiap hari mikirin kok belum dikabulin ya. Itu malah makin lama dikabulinnya. Karena lu dianggapnya tuh apa sih, kayak lu bayangin gini. Anggap nih Tuhan itu adalah ayah kita, papa kita gitu, atau mama kita, orang tua kita gitu. Lu minta kado nih sama nyokap lo. Mami, atau minta apalah, habis kelar COVID ini kita jalan-jalan ke mall ya, Mami ya. Oke, Mami lu udah bilang oke. Tapi lu tiap hari nanya, Mami jadi nggak nih ke mallnya? Kapan kita ke mallnya? Besoknya lu nanya lagi, Mami lu kesel nggak? Kesel kan? Dianggapnya, ya udahlah, gue udah janjiin lu jangan terlalu ngeyel gitu loh, jangan terlalu. Jadi kalau udah nulis, udah tulis, set it, forget it. Maksudnya tuh jangan terlalu kayak tiap hari ngeyel terus. Semakin lu kejar, malah tuh makin jauh. Lu mesti percaya aja. Nah, jadi bagian dari menulis itu lagi, ini kenapa gue rada panjang lebar, menulis itu adalah bagian dari lu percaya dengan kalau Tuhan lu itu maha kaya dan maha pemberi.
ya. Jadi ketika lo nulis, jangan ragu kalau apakah ini akan dikabulkan. Kalau begitu lo ragu kalau ini akan dikabulkan, justru itu nggak dikabulin. Tapi lo mesti yakin kalau itu akan dikabulin. Asal itu memang make sense ya. Bukan yang tiba-tiba dari gaji 10 juta atau minta gaji 10M, itu kan nggak masuk akal. Oke. Yang terakhir, poin nomor 13. Gue nggak tahu ini udah live berapa menit, tapi anyway, poin terakhir adalah setiap malam lo silangin pundak, silangin tangan tuh ke pundak di malam hari sebelum tidur. Jadi kayak berasa lo lagi meluk diri sendiri. Kayak gini. Terus lo katakan sambil merem, sebut nama lo. Misalnya kayak nama gue kan Christina kan. Christina, kamu sudah berusaha yang terbaik hari ini. Terima kasih ya. Beristirahatlah malam ini. Ucapkan terima kasih ke diri sendiri. Ya. Jadi ngomongnya kayak gitu ya. Ke diri sendiri. Christina, kamu sudah berusaha yang terbaik hari ini. Terima kasih ya. Beristirahatlah malam ini. Look, sayang-sayang. Gitu guys caranya. Jadi ada 13 poin. Semoga bermanfaat. Mungkin gue akan coba jawab pertanyaan, tapi kalau ini terputus, karena di Instagram 1 jam tuh putus, gue gak akan live lagi ya. Oke, dari Dwi Rizky, iya betul, berarti seperti sugesti diri sendiri. Jangan lupa menyayangi diri sendiri. Bahkan kayak misalnya, kadang ada bagian badan lo yang sakit. Misalnya mata lo sakit, atau pundak lo sakit. Kadang ketika lo tanya, lo tenang, lo tanya, pundak, kenapa sih kamu sakit? Kenapa kamu sakit? Apa sih yang bikin kamu sakit? Maafin aku ya, aku tidak menjaga kamu dengan baik. Pundakku, apa sih yang bikin lo sakit tuh apa? Dan apa yang kamu butuhkan? Nanti nih ketika lo merem, biasanya tuh badan tuh bereaksi, tau-tau di pikiran lo kelintas aja. Kelintas hal yang kayak misalnya tau-tau lo kelintas mesti minum air, contoh. Ternyata lo kurang minum air, contoh doang ya. Sehingga badan lo metabolismenya kurang baik, kayak gitu-gitu. Oke, 13 biji gue ulang, tapi cuma ulang besaran aja. Jadi yang pertama, nomor 1 adalah unfollow friend list dan berita yang memberikan dampak rasa negatif. Karena apa? Pikiran dan hati yang tenang akan membuat kita lebih siap menyikapi keadaan dan mencari solusi atau peluang. Jadi buat yang di WFH sekarang ini lagi work from home, kalau bisa sering-sering video call dengan teman-teman yang lain. Video call, lu nge-zoom atau apapun lah yang rame-rame. Biar apa? Biar lu itu nggak butek di rumah, tidak meratapi sendirian. Bukan juga ketika lo video call lo itu curhat, tapi lo tuh kayak mendapatkan vibrasi yang positif. Mungkin ada temen lo yang suka ngelucu, lo jadi seneng, lo jadi ketawa. Ketika lo happy, pikiran lo lebih tenang, lo tuh lebih gampang nyari solusi. Ya. Yang kedua, jangan curhat ke banyak orang. Kalau curhat cukup ke 1 atau 2 orang maksimal. Makin lo sering curhat, apalagi sampai lo tulis sebagai status di Facebook atau di Instagram, ngomongin keluh kesah. Wah, itu kejadian itu akan terus-menerus kejadian di lo. Oh iya, gue juga lupa. Hati-hati juga orang yang dengerin curhat. Misalnya ada yang curhat ke lo nih. Gila gue digebukin nih sama laki gue. Contoh. Terus lo kan ngedengerin. Lo juga ikutan emosi. Anjir, digebukin kenapa? Lo semangat. Ikutan semangat gitu loh. Tahu nggak? Itu bisa nular loh. Nular ke lo. Karena dianggapnya lo menyukai kejadian itu. Makanya lo kelihatannya semangat. Jadi hati-hati juga ya. Kalau ada yang curhat ke lu jangan sampai ikut terlarut. Jangan sampai emosi lu itu ikut ngedownload emosi orang yang bercerita. Itu udah bahaya. Jadi gue kasih tips juga. Kalau misalnya ada yang lagi ngomelin lu, ada yang lagi curhat negatif ke lu. Ini juga dapet tips dari Ko Denny Santoso juga. Tangan tuh diginiin. Ini tuh ngeblok energi. Jadi misalnya katakan laki gue mungkin lagi recet gitu ya, lagi ngeluh mulu sepanjang hari. Bisa aja dong, yang namanya orang kan hidup ya, nggak bisa ya, namanya natural lah. Kadang kalau kita dengerin, kalau gue dengerin bikin mood gue bete nih. Gue suka kayak gini, terus gue suka gini nih, kayak gini aja tuh. Jadi kita ngeblok energi. Nah itu ini cara 1, ini cara 2. Bahkan bisa lagi sambil nyilangin kaki itu tuh udah ngeblocking energi. Nah kadang kalau yang pernah nonton gue interview di YouTube, gue kan nggak mungkin dong ketika ada narasumber gue ada cerita yang sedih, terus atau gue begini, itu kan nggak sopan kan. Nah gue tuh suka nyilangin kaki di bawah meja, itu kan nggak kelihatan. Biar vibrasinya tuh nggak ke-download. Gue juga nggak mau dong nanti yang sedih-sedihnya dia, terus gue ketularan, kasarnya kayak gitulah.
Oke, nomor yang ketiga adalah maafin diri sendiri, karena pasti banyak penyesalan yang ujungnya sering menyalahkan diri sendiri. Maafin diri sendiri itu penting. Yang keempat adalah maafkan orang yang pernah menyakiti. Jika masih ada rasa sakit hati, segera lupakan agar segera lenyap dari pikiran. Makin kita mikirin, makin menarik orang-orang dengan karakter serupa mendekat di hidup kita. Yang kelima, minta maaf kepada yang pernah kita sakiti. Misalnya pernah bertengkar dengan nyokap atau pernah menyesal bicara kasar sama karyawan. Ya itu mesti minta maaf ke mereka secara langsung. Kalau bisa kedengeran suara, ketemu atau telepon, bukan cuma by text. Dan juga minta maaf kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Kalau yang pernah menyakiti kita, by text is okay lah. Karena kita masih memiliki kepahitan terhadap mereka, itu kita mesti minta maaf. Minta maaf biar itu kita tuh forgive to forget, give to get, forgive to forget, give to get. Memberi maaf untuk menerima rasa maaf. Dan itu untuk menghilangkan perangkap hidup kita gitu loh. Ya. Jangan sampai tekanan sekecil apapun itu akan menjadi perangkap hidup kita, seumur hidup itu kita lepaskan. Terus juga yang keenam, doakan diri sendiri dan semua pihak yang terlibat agar selalu dilingkari orang yang tulus, positif, dan unconditional support. Karena biasanya kalau tiap hari doa kayak gini, lingkarannya busuk-busuk, makin dikasih lihat alias ketahuan belangnya. Dan ketika ini terjadi, berterima kasihlah dalam doa karena sudah dibantu, dibukakan mata kita. Yang ketujuh, sayangi diri sendiri itu mulai dengan usap-usap badan, bisa pakai body lotion biar nggak kelihatan kayak orang gila. Usap pundak, terima kasih pundak, kamu sudah menemani aku selama ini. Minta maaf kalau aku sering bikin kamu pegel, kaku. Minta maaf, terima kasih. Lakukan satu-satu. Terima kasih sambil usap kaki nih, kaki pegel atau apa. Terima kasih kaki, maafin aku ya udah bikin kamu capek hari ini, dan terima kasih berkat kamu, kakiku yang baik atau kakiku yang aku sayang, aku masih bisa tegak berdiri sampai sekarang. Kayak gitu ya. Lalu yang nomor 8, banyak bersyukur, latih melihat syukur di segala kondisi. Misal kalau lagi macet di jalan, tapi akhirnya jadi punya waktu untuk mengamati langit yang cerah, mengamati kebahagiaan suami istri yang lagi boncengan naik motor. Ini harus dilatih biar jadi biasa. Makin sering kita bisa melihat hal yang bisa disyukuri, maka makin bahagia hidup ini. Nomor 9, ucapkan terima kasih atas kebaikan sekecil apapun yang terjadi di hari ini. Misalnya ketika lo baru bangun tidur, tahu anak lo peluk lo, atau ketika lo lagi sibuk, anak lo udah kerjain PR sendiri, itu terima kasih lo. Latihlah selalu ucapkan terima kasih sesering mungkin untuk kebaikan sekecil apapun. Nomor 10, katakan sayang ke anak, istri, orang tua, dan minta mereka juga bantu kita tiap malam untuk doakan goal kita. Telepon nyokap, bokap untuk minta ridho dan doa untuk tujuan yang sedang ingin kita capai. Sebutkan secara spesifik. Karena makin banyak yang bantu doa, makin bagus impact-nya. Jadi jangan juga berpikir, nyokap gue pasti doain gue tiap malam. Iya, doainnya apa? Kalau bisa kan dia ngedoain lu dengan doa yang sama yang lu lagi berdoa. Biar tujuannya cepet tercapai dong. Lu sendiri lagi doa apa? Lu sendiri lagi pengen apa? Ya toh? Nah, nomor 11, lakukan 3 kebaikan minimal setiap hari ke orang lain. Bisa ke keluarga sendiri atau ke orang lain. Entah lo mau lagi bagi resep makanan, tulis status, impact-nya kan jadi banyak kan. Entah lo bagi tips apa, itu juga salah satu kebaikan. Entah lo lagi share kayak gini, entah lo beliin makan siang buat tukang sapu di depan kantor lo, itu kebaikan. Ya, kemudian yang ke-12 yang tadi gue panjang lebar, beli buku tulis. Tulis pakai pensil, jangan ketik. Kenapa? Ketika kita nulis pakai pensil, beneran pensil yang diraut, itu tekanan emosi kita tuh kerasa. Tulis 17 keinginan setiap hari. Kenapa 17? Biar otak bawah sadar kita makin ke-trigger. Tulis setiap hari, sebutkan dengan nama sendiri. Contoh, 1. Ada poinnya, ada nomor 1 ya. 1. Christina mau anak dan suami, adik, mama sehat selalu. 2. Christina mau tembus jualan Lume Colors 50.000 pieces per bulan. Sebutin kapannya, maksimum misalnya maksimum Desember 2020 contoh. Nah, Christina mau selalu dikelilingi orang yang tulus dan seterusnya. Prinsipnya
Gimana lo mau diberi jika lo sendiri nggak pernah minta? Ya, gimana lo mau diberi jika lo sendiri nggak pernah minta? Belajarlah minta, oke? Belajarlah minta. Yang ke-13 yang terakhir adalah silangkan kedua tangan ke pundak di malam hari sebelum tidur, seperti kayak meluk diri sendiri. Lalu katakan, Christina, kamu sudah berusaha yang terbaik. Terima kasih, beristirahatlah malam ini. Sebutnya dengan nama sendiri ya, jangan nama gue, gitu. Oke, jadi pesan terakhir dari gue adalah, ini juga waktu itu Mas Angki Andang pernah nulis, bersyukurlah jika lo, keluarga, dan tim karyawan masih sehat. Ingat ya, sehat itu juga rezeki. Tetap tenang, jangan panik dan stres, karena ingat, rezeki tidak akan pernah salah pilih. Akan selalu ada rezeki dari Tuhan bagi orang yang mau berusaha. Kemudian, jangan menyalahkan siapapun, ini bukan salah lo, bukan salah tim, bukan salah pemerintah. Pokoknya ini memang kejadian ini kan bencana lah ya, bisa dibilang. Tetap lakukan usaha terbaik yang ada untuk bisa mengatasi keadaan. Karena ingat ya, sebanyak-banyaknya orang yang mau ngejatuhin lo, satu-satunya orang yang bisa ngejatuhin lo sendiri adalah pikiran lo. Ya, pikiran lo sendiri. Oke? Kemudian juga yang punya masalah finance misalnya, cek lagi kondisi keuangan. Lo bisa bertahan berapa lama. Negosiasi dengan supplier untuk penundaan pembayaran jika bisa. Lalu tagih hutang kepada mitra atau yang orang yang masih punya hutang ke lo jika memungkinkan. Jadi ini juga mesti rajin cek keuangan. Lo bisa bertahan berapa lama.